Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. 911, where's your emergency? Guys, kembali lagi bersama channel Budak Bihbul di sini. Dan di video kali ini, channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita dari film The Call tahun 2013. Oh iya guys, masih inget nggak sama video alur cerita film yang sebelumnya channel Budak Bihbul bahas dengan judul Kavian? Nah, film The Call ini memiliki plot cerita yang serupa dengan film Kavian. Namun bedanya, film Kavian itu sendiri adalah film versi Indianya, sedangkan The Call merupakan film trailer Amerika dengan disutradarai oleh Brad Anderson. Dan bagi yang belum nonton alur cerita dari film Kavian, bisa klik link videonya di deskripsi ya. And so, berhubung Mimin udah cukup ngocehnya, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Di awal scene, kita diperlihatkan penampakan jalanan wilayah kota di Amerika dengan kepadatan gedung-gedung tingginya. Dan kita juga diperdengarkan dengan riuh percakapan dari saluran panggilan 911. Dan film The Call pun dimulai. Scene beralih ke kantor pusat 911 dan dapat kita lihat betapa sibuknya operator 911 mengatasi panggilan-panggilan darurat itu. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu operator 911. Dia adalah Jordan. Jordan sendiri merupakan operator senior yang cukup berkompeten dalam pekerjaannya itu. Di tengah pekerjaannya, Jordan nampak didatangi oleh seorang polisi yang mana dia adalah kekasih Jordan, yaitu Paul Phillips. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua pun pergi untuk melepas rindu. Sekembalinya Jordan dari kencan kilatnya itu, ia nampak begitu senang. Namun sebagai seorang operator 911, temannya mengingatkan Jordan agar ia tetap fokus selama bekerja. Dan saat Jordan kembali membuka jaringan panggilan 911-nya, ia mendapatkan panggilan dari seorang gadis yang melaporkan bahwa ada orang yang mencoba masuk ke rumahnya. Jordan pun dengan cepat tanggap meminta polisi patroli untuk segera mendatangi alamat berdasarkan sinyal panggilan yang ia dapat. Diketahui gadis itu bernama Leah Templeton. Jordan memintanya untuk tetap tenang dan segera pergi ke kamar untuk bersembunyi. Dan karena pintu kamar yang tidak bisa dikunci, Jordan pun menyiasatinya agar Leah membuka jendela lalu bersembunyi di mana saja yang ia rasa aman. Dan benar saja, saat si pria misterius itu masuk ke kamar, ia mengira bahwa Leah sudah melarikan diri melalui jendela. Lalu pria itu pun berusaha mengejarnya. Sementara itu, Leah sendiri sebenarnya berada di bawah tempat tidurnya. Untuk sesaat, Leah merasa bahwa dirinya sudah aman. Akan tetapi, dengan cerobohnya Jordan kembali menghubungi Leah, sehingga dering teleponnya dapat didengar oleh si pria misterius itu. Yang alhasil, si pria misterius itu kembali dan dapat menemukan Leah yang bersembunyi. Lalu panggilan pun terputus. Jordan merasa bahwa kali ini ia sudah gagal dalam misinya, dan ia nampak begitu stres sampai kejadian Leah pun terbawa ke dalam mimpinya. Kemudian, di keesokan harinya, ia kembali bekerja. Beberapa panggilan darurat biasa sempat membuat ia begitu syok karena kejadian sebelumnya. Sampai kemudian, Jordan pun mendapati bahwa Leah ditemukan tewas dalam berita di televisi. Singkat cerita, scene beralih ke 6 bulan kemudian. Kita diperlihatkan Jordan yang menjadi berkegantungan dengan obat depresi. Lalu, scene memperlihatkan Jordan yang sedang memberi penjelasan ke beberapa orang di depannya, yang mana sekarang ia memilih untuk mengajar siswa calon operator 911. Jordan pun dengan sangat rinci menjelaskan bagaimana sistem tempat kerjanya itu bekerja. Kemudian di lain tempat, scene memperlihatkan dua orang gadis yang sedang makan di sebuah mall. Mereka adalah Casey dan Autumn. Tak lama, gadis bernama Autumn pun pergi duluan karena harus menjemput adiknya. Akan tetapi, setelah beberapa saat Autumn pergi, Casey baru menyadari bahwa HP Autumn tertinggal. Ia pun menyimpannya di saku lalu pergi. Di parkiran yang sepi, Casey berjalan menuju mobilnya. Dan secara mengejutkan, ada sebuah mobil yang hampir menabraknya hingga membuat ponselnya menjadi rusak. Sesaat, Casey memarahi pria pemilik mobil itu.
Akan tetapi saat Casey membelakanginya, dengan cepat pria itu membekap Casey dengan obat bius sampai Casey tak sadarkan diri. Kembali ke kantor operator 911, Jordan bersama para siswa menghampiri salah satu rekannya, dan di tengah obrolan mereka, sebuah panggilan darurat pun kembali masuk. Dengan sigap, rekan Jordan pun mengangkatnya. Akan tetapi di sini rekan Jordan begitu gelagapan, yang mana ternyata penelpon itu adalah Casey yang kini sedang ketakutan karena berada di dalam bagasi sebuah mobil. Jordan yang melihat rekannya begitu amatir berusaha untuk membantunya, sampai pada akhirnya Jordan pun terpaksa harus memberanikan diri untuk menggantikannya. Dengan tetap tenang, Jordan berusaha untuk menenangkan Casey meski dirinya sendiri pun begitu gelisah karena trauma atas kejadian Leah sebelumnya. Jordan terus menyemangatinya sampai akhirnya Casey dapat tenang dan mengendalikan rasa takutnya. Jordan terus menggali informasi tentang penculikan yang dialami Casey. Di samping itu, Jordan pun langsung meminta tim kepolisian untuk segera melakukan pencarian. Dan Paul yang mana ia adalah seorang polisi kekasih Jordan merasa begitu senang ketika kembali mendengar suara Jordan. Casey sendiri menelpon melalui ponsel prabayar, sehingga Jordan dan timnya kesulitan mencari posisi Casey. Untuk itu, Jordan meminta Casey untuk mencari tahu kira-kira di mana posisinya sekarang. Sampai pada akhirnya, Jordan meminta Casey untuk membolongi kaca belakang mobilnya. Karena berdasarkan pengakuan Casey, mobil itu adalah mobil tua. Casey dengan susah payah berusaha membolonginya, hingga hal itu pun berhasil ia lakukan. Dan begitu ia melihat ke sekitar, dirinya merasa bahwa sekarang ia sedang berada di jalan tol. Dan tidak hanya itu, Casey pun berinisiatif untuk melambaikan tangannya agar dapat menarik perhatian pengendara mobil di belakangnya. Tak lama, usaha Casey pun membuahkan hasil, di mana rekan Jordan menerima panggilan dari seorang mama muda yang melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi, sialnya si mama muda itu malah mendekati mobil si penculik, dan hal itu malah membuat si penculik keluar dari jalan tol. Usaha Jordan dan Casey tidak sampai di situ. Casey pun disuruh kembali memeriksa isi bagasi, dan akhirnya Casey dapat menemukan beberapa kaleng cat. Jordan yang mendengar itu menyuruh Casey untuk menumpahkan cat tersebut dengan maksud membuat sebuah jejak. Kemudian hal itu pun ia laporkan kepada tim pencari. Lalu, ketika mobil si penculik berhenti karena lampu merah, dan si penculik sendiri yang sedang asik mendengarkan musik, ia berusaha dipanggil-panggil oleh salah satu pengendara yang ingin memberitahu tentang cat yang berceceran dari mobilnya. Si penculik pun merasa gelisah, dan saat lampu sudah hijau, ia pun dengan cepat kembali melajukan mobilnya. Kemudian, saat setelah sampai di sebuah parkiran, ia membuka bagasi untuk memperingati Casey. Dan ternyata si pengendara yang sebelumnya mengikuti dirinya dan menanyakan keadaannya. Dengan merasa curiga, pengendara itu masuk ke mobilnya, dan saat di dalam mobil, ia bermaksud untuk menelpon bantuan. Akan tetapi, si penculik dengan cepat menyerangnya dengan sekop sampai si pengendara itu pun tewas. Singkat cerita, para polisi berhasil menemukan mobil si penculik. Akan tetapi, mobil itu sudah ditinggalkan. Polisi pun memeriksa dan mencari sidik jari di mobil itu. Meski awalnya merasa nihil, Paul yang teliti dapat menemukan pecahan botol obat bius. Dan saat diperiksa, akhirnya identitas si penculik pun dapat ditemukan, yang mana ia bernama Michael Foster. Berbekal identitas itu, para polisi pun bergegas ke rumah Michael untuk mencari tahu. Kembali ke Casey dan Michael, ternyata Michael mengganti mobilnya dengan milik si pengendara yang tewas sebelumnya. Michael berhenti di sebuah SPBU karena mobilnya yang kehabisan bahan bakar. Dan saat Michael sedang mengisi bahan bakar, kesempatan itu pun digunakan Casey untuk meminta bantuan kepada petugas SPBU. Petugas SPBU itu pun menyadari hal itu. Akan tetapi, Michael yang memegang selang pengisian bahan bakar, dengan cepat ia menyemprotkannya kepada si petugas lalu membakar petugas itu hingga tewas. Di lain tempat, para polisi pun akhirnya tiba di rumah Michael, dan di sana mereka hanya mendapati istrinya yang kebingungan beserta kedua anaknya. Paul dan rekannya pun menggeledah rumah itu, dan ia mendapati sebuah foto Michael yang sedang berada di sebuah pondok. Paul pun meminta Jordan untuk mencari alamat pondok itu berdasarkan nomor plat mobil yang ada di dalam foto. Pencarian itu pun berhasil. Kemudian para polisi bergegas ke alamat yang didapatkan Jordan. Akan tetapi, di samping itu Michael menyadari tentang ponsel tersebut yang mana masih terhubung dengan Jordan.
Jordan mulai berbicara dengan Michael dan dirinya berusaha untuk memainkan mental penculik itu dengan terus berkompromi. Namun di sini Michael tak ingin mendengarkan dan berkata semua sudah dilakukan, lalu panggilan pun terputus. Jordan sendiri yang mendengar ucapan Michael menyadari bahwa ia adalah penculik Leah Templeton 6 bulan yang lalu. Jordan yang merasa trauma dan tak ingin gagal lagi malah menjadi tidak karuan, hingga akhirnya atasannya pun meminta ia untuk segera pulang dan beristirahat. Beberapa saat kemudian, saat hari sudah gelap, polisi beserta tim penyelamat pun sampai di pondok tersebut. Akan tetapi, saat memeriksa ke dalam pondok itu kosong, dan polisi mengira bahwa Michael telah menyadari kedatangan mereka. Kemudian di sebuah ruangan, kita diperlihatkan Casey yang terikat di sebuah kursi roda. Dan Michael yang seperti sakit jiwa itu pun nampak sedang mencuci rambut Casey lalu memotongnya. Tak ingin menyerah begitu saja, Casey mencoba kabur dengan menyemprotkan sebuah cairan ke wajah Michael. Akan tetapi, ia malah memasuki sebuah ruangan yang mana membuatnya begitu ketakutan, dan akhirnya ia kembali ditangkap oleh Michael. Lalu, scene kembali ke Jordan. Ia yang terlihat bosan dan terus memikirkan Casey memutuskan untuk pergi ke pondok Michael. Saat sampai di pondok, dengan insinya ia pun memeriksa di sekitar pondok. Dan akhirnya ia dapat menemukan ponsel Casey yang mana di samping tempat ponsel itu ditemukan terdapat sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Jordan pun memberanikan diri untuk turun, dan saat dirinya mulai memeriksa, ia memang mendapati Michael yang berada di tempat tersebut. Jordan yang bersembunyi di balik pintu lemari hampir saja ketahuan oleh Michael. Akan tetapi dirinya masih beruntung karena Michael dengan segera kembali ke tempat Casey saat setelah menyadari rambut yang ada di sebuah patung mulai rusak. Michael yang mulai bersiap melakukan suatu hal ditanya oleh Casey mengapa ia tak langsung membunuhnya saja. Dan Michael pun menjawab bahwa ia membutuhkan Casey untuk tetap hidup saat ia mengambil kulit kepalanya. Dan dari scene ini dapat kita tahu bahwa ia menculik Casey karena rambut Casey yang blonde. Sama juga seperti Leah sebelumnya, yang mana rambut itu Michael gunakan untuk mengenang saudaranya yang meninggal karena kanker. Secara perlahan, Michael mulai mengikis kulit kepala Casey sesuai dengan garisnya. Dan dari arah belakang, tiba-tiba Jordan memukulnya dengan patung manekin sampai Michael tidak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jordan pun dengan cepat berusaha melepaskan Casey. Meskipun untuk beberapa saat dirinya harus bergelut dengan Michael sampai hampir tewas. Dan beruntungnya, Casey yang sudah terlepas gantian menyelamatkan Jordan dengan menyerang Michael menggunakan pisau. Dengan cepat, keduanya berusaha pergi dari tempat tersebut. Sampai pada saat mereka sudah keluar, Michael yang akan mengejar mereka berhasil ditusuk oleh Casey dari arah belakang dengan menggunakan gunting. Lalu seketika Jordan mendorongnya jatuh ke dalam ruangan bawah tanah itu sampai Michael tidak sadarkan diri. Kemudian, Jordan bermaksud untuk menelpon 911. Akan tetapi, Casey malah menghentikannya. Lalu scene pun beralih memperlihatkan Michael yang sudah terikat kembali berada di ruangan bawah tanah. Ketika Michael sadar, Casey pun menjelaskan bahwa dirinya kabur dari Michael dan ditemukan oleh Jordan, sedangkan Michael sendiri menghilang, yang mana Casey dan Jordan bermaksud untuk mengurung Michael di ruangan bawah itu selamanya tanpa ada orang yang tahu. Setelah menjelaskan, mereka berdua pun pergi meninggalkan Michael sendirian, seraya Jordan pun mengatakan bahwa semuanya sudah dilakukan. Dan film The Call pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film The Call tahun 2013. Gak bosan-bosan ya nih, Mimin minta ke kalian untuk saran dan kritiknya agar Mimin dapat lebih baik lagi di konten kedepannya. Dan seperti biasa, like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten-konten yang channel Budak Bihbul buat. And see you on next video. Hatur nuhun.